Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badaya Priana. Waalaikumsalam. Pemerintah telah menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa melalui Indeks Desa Membangun. Kemajuan dan kemandirian desa tersebut diukur oleh ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi. Dari 351 desa di Kabupaten Tasikmalaya, masih terdapat 8 desa tertinggal. Sementara desa yang termasuk dalam kategori mandiri baru 21 desa. Hari ini, dengan adanya dana desa, pemerintah desa memiliki kapasitas keuangan. Pada tahun 2022 misalnya, tidak kurang dari 687,1 miliar atau 21,95% dari total APBD ditransfer ke 351 desa. Lalu dengan dana yang dimilikinya, bagaimana desa di Kabupaten Tasikmalaya membangun kemandirian ekonomi di desanya? Apakah dana desa sudah betul-betul dialokasikan sesuai dengan prinsip menciptakan nilai tambah, membangkitkan pertumbuhan ekonomi, dan efisiensi, dan juga tepat sasaran? Kita akan membicarakan soal kemandirian ekonomi desa bersama para narasumber. Saya ingin bertanya dulu kepada Pak Nandang, Kepala Desa Tawang Banteng. Bagaimana realitasnya, faktanya hari ini? Ini adalah bagaimana sektor pertanian ini harus tumbuh supaya ekonomi masyarakat ini, baik pemilik lahan atau buruh-buruh gitu ya, di buruh-buruh tani yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya ini bisa berdaya. Tapi misalnya ketika ketika ekologinya tidak dijaga, contoh misalnya pertambangan yang ada di wilayah Galunggung. Nah, itu kita tidak anti pertambangan gitu ya, tidak anti pertambangan, tapi bagaimana itu dampak dari pertambangan tersebut, terutama soal limbah. Ini misalnya airnya itu kualitasnya ini harus kita teliti lebih dalam. Walaupun kalau dalam hasil uji pH misalnya para penambang ataupun pemerintah Kabupaten Tasikmalaya ini dianggap layak. Tapi realitasnya misalnya peternak ikan, petani yang ada di wilayah Desa Tawang Banteng atau Sukaratu, wilayah Galunggung, ini hasilnya ekonominya semakin hari semakin surut dikarenakan ekologinya ini kita tidak jaga. Nah, itu saja mungkin untuk mengawali bahwa IDM yang disampaikan oleh Kang Muhajir tadi, bahwa pada prinsipnya digulirkan Kemendes ya, Kementerian Desa menggulirkan tentang program IDM ini, Indeks Desa Membangun ini, dengan 3 unsur penting tadi, bahwa tentang ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan juga ketahanan ekologi. Nah, diantaranya mungkin nanti faktor sosial dan juga ekonomi kita akan lebih mendalam dengan rekan-rekan bisa sharing. Yang saya konsen adalah bagaimana ekologi di kita harus menjadi konsen kita, kritik konstruktif untuk kemajuan Kabupaten Tasikmalaya, khususnya kesejahteraan masyarakat yang berada di Tasikmalaya. Oke, saya pengen bertanya spesifik ke soal ketahanan ekonomi ya. Pak Uwo mau bilang bahwa faktor ekologi itu sangat besar pengaruhnya terhadap ketahanan ekonomi juga, itu yang pertama. Itu catatan dari apa yang tadi disampaikan. Tapi saya mau spesifik ke soal bagaimana sih sebenarnya desa kan memiliki kapasitas dengan anggaran dana desanya. Oke. Nah, berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 6 2014 dan juga dikaitkan dengan Peraturan Menteri Desa ya, PDTT Nomor 2 tahun 2016, juga PDTT Peraturan Menteri Nomor 13 tahun 2021, termasuk juga turunan-turunannya, diantaranya adalah Peraturan Menteri Desa Nomor 7 tahun 2021 serta Perpres ya Nomor 104 tahun 2021. Nah, salah satunya adalah
ada tantangan besar di tengah pandemi, yaitu adalah bagaimana menghubungkan IDM dengan ketahanan ekonomi nasional, termasuk juga yaitu adalah ekonomi di tingkat wilayah desa. Nah, pada prinsipnya bahwa desa-desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dengan diamanahi diamanahi dana desa, itu mereka mengalokasikan dana-dana tersebut untuk salah satunya adalah untuk ketahanan ekonomi atau ketahanan pangan, salah satu bagian dari regulasi yang berada di desa. Nah, ada yang dipakai untuk untuk peternakan, misalnya untuk pertanian, untuk juga membangkitkan dasawisma, misalnya bagaimana ibu-ibu ini bisa bangkit ekonominya di desa-desa yang berada di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, namun kalau kita mau lebih dalam lagi misalnya tentang makna bahwa dengan adanya otonomi daerah yang kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 2014 adanya Undang-Undang Desa, harusnya itu desa itu lebih berdaulat. Tapi nyatanya bahwa banyak program-program yang masuk di desa melalui dana desa itu plottingnya terlalu ketat di kementerian. Nah, di antaranya misalnya kita mau coba berinovasi lebih luas, tapi ternyata kita dalam tanda kutip ya terkerangkeng misalnya dengan peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021. Ada beberapa item yang memang itu harus harus mengikuti aturan tersebut. Nah, sehingga kita tidak bisa berinovasi lebih luas. Nah, pada intinya bahwa dana desa yang masuk ke desa-desa untuk ketahanan pemulihan ekonomi nasional atau ketahanan ekonomi atau ketahanan pangan ini sudah berjalan gitu ya, terutama di 2021 adanya regulasi yang mengatur bahwa bagaimana ketahanan pangan itu harus menjadi konsen di desa. Tapi kalau dilihat dari komposisi, menurut saya gitu ya pribadi atau mungkin juga mewakili desa-desa, posnya ini masih sempit gitu ya. Seharusnya itu lebih diperluas karena supaya kita ini tidak hanya bicara tentang pembangunan infrastruktur atau fisik saja, tetapi lebih ke pemberdayaan, sehingga soal ekonomi masyarakat itu supaya lebih meningkat karena ekonominya. Baik. Itu mungkin salah. Ini soal ketahanan ekonomi ya, itu yang paling penting karena ketahanan ekonomi ini sangat terkait dengan persoalan-persoalan lain tentunya. Nah, tentu saja pemerintah kabupaten juga harus sinkron. Dia memiliki orientasi dan pengembangan yang jelas bagaimana membangun ketahanan ekonomi di desa-desa itu. Apakah menggunakan dana desa, mau menggunakan APBN ataupun menggunakan APBD, itu strategi, ya bukan masalah. Tapi masalah yang paling ini, Kang Nandang, kalau jujur-jujuran, apakah semua desa berpikir ketika membelanjakan dana desa itu dipandangnya sebagai sebuah investasi yang berpegang kepada beberapa prinsip tentunya. Ada penambahan nilai, lalu menjadi trigger pertumbuhan ekonomi, dan itu tepat sasaran. Apakah semua desa berpikir ke arah sana atau gimana? Atau sekarang hanya usulan dari dusun, dari RT, dana desa itu habis dibagikan? Oke. Saya tidak bisa menjustifikasi desa-desa gitu ya. Nggak, yang terjadi di desa Anda aja. Oke. Kalau saya sih memandang positif ya ketika sharing dengan teman-teman kepala desa yang lain bahwa dengan adanya regulasi yang mengatur tentang ketahanan ekonomi yang dikaitkan dengan IDM, yang diperkuat dengan adanya dana desa ini, ini merupakan investasi gitu ya, investasi sosial, investasi ekonomi, terutama bagaimana untuk melakukan pemberdayaan dan juga peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, namun kelemahannya bahwa terlalu parameter untuk melaksanakan pembelanjaan dana desa melalui ketahanan ekonomi atau ketahanan pangan atau ketahanan ekonomi
ini tidak dibarengi dengan pemetaan desa yang betul-betul detail atau komprehensif, sehingga akhirnya dalam penerapan, mohon maaf ya, kadang-kadang akhirnya jadi Cocokologi. sendiri. Dipaksakan Nah, misalnya Cocokologi. ini mah. dan akomodasi. Nah, jadi ada misalnya tafsir sendiri misalnya, oh ini adalah modal untuk saya bisa memberdayakan tim-tim pendukung kepala desa di masing-masing. Ini jadi Akomodatif. persoalan tampaknya ya. Akomodatif kepentingan kepala desa. Nah, pemetaannya akhirnya jadi yang tadinya ini adalah soal konsen kita dari ekonomi, akhirnya ada yang menarik ke politik, walaupun sah-sah saja gitu ya, walaupun sah-sah saja. Tapi kalau kita mau bicara tentang analisis yang mendalam, seharusnya ada sebuah kerangka acuan yang lebih mendalam, yang lebih komprehensif, itu yang lebih detail untuk penerapan itu. Nah, Saya pikir Kang Nandang, maaf saya potong. Saya pikir begini, ini terjadi di semua desa karena kepala desa itu dipilih, dia memiliki beban politik. Ada hutang politik yang dijanjikan. Tapi kalau berpikir politis ansih kan bahaya, Kang, gitu ya. Dana desa, taruhlah ada uang 1 miliar. 1 miliar itu kalau dipakai prem investasi, itu diinvestasikan untuk apa? Kerangka dasarnya apa? Nilai pertumbuhan ekonominya seperti apa? Komoditas atau produksi apa yang mau dikembangkan? Tahapan investasinya seperti apa? Termasuk break even pointnya iraha gitu. Berpikir ke sana nggak? Rata-rata kepala desa, maaf ya. Saya dan teman-teman kepala desa berpikir ke sana gitu, bahwa ini adalah investasi. Tetapi karena kerangka acuannya ini grand design atau grand programnya ini tidak ada acuan yang lebih spesifik dan lebih komprehensif gitu, yang akhirnya punya tafsir sendiri-sendiri. Nah, yang saya ingin ini ke depan adalah bagaimana misalnya apa yang dilakukan oleh Kabupaten Tasikmalaya pada prinsipnya sudah baik lah ya. Cuman advokasi terhadap desa-desa, terutama tentang ketahanan ekonomi, harus menjadi lebih konsen kita. Karena gini, mungkin kamu hadir ya sama rekan-rekan. Desa ini diberikan dana misalnya, termasuk juga salah satunya dari dana desa tahun 2021 misalnya untuk ketahanan pangan atau untuk indeks di DEM itu adalah indeks ketahanan ekonomi. Nah, tapi yang menjadi persoalan mungkin ke depan kamu Haji dan rekan-rekan itu ahlinya ya gitu. Bagaimana kita bisa mengadvokasi desa-desa atau pemerintah desa tentang kekuatan fiskal desa. Nah, selama misalnya kekuatan tidak ada mainframe tentang fiskal desa, maka nanti setiap dana yang masuk ke desa itu dianggapnya itu selalu itu mah hibah lah gitu. Yang penting habis aja gitu. Nah, saya aja mungkin banyak teman-teman kepala desa yang lebih maju lah gitu ya. Tapi ketika kerangka acuannya ini tidak begitu detail dan mengikat, contohnya misalnya saya tahun 2020 untuk ketahanan ekonomi untuk pemberdayaan 9 kelompok perikanan ya. Tapi insya Allah mungkin tidak si kelompok perikanan ini tidak ada bumbu-bumbu politik gitu ya, Kang Anjir. Ini untuk pekerjaan ekonomi. Nah, dari 9 kelompok ini kita coba didorong menjadi investasi bersama untuk menjadi dana bergulir. Misalnya kelompok A nanti hasilnya itu sebagian untuk pengelola, sebagian itu untuk jadi investasi bersama supaya di kemudian hari gitu ya, setelah beberapa kali panen itu bisa menjadi membuat embrio baru atau kelompok baru untuk adanya perikanan untuk kelompok perikanan baru. Ada bisnis plan-nya nggak itu? Nah, Kang Nandang investasikan untuk 9 kelompok itu taruhlah 900 juta ya, 100 jutaan. Ada bisnis plan-nya nggak? Target produksinya berapa ton? Teknologinya seperti apa yang diterapkan, lalu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakatnya seperti apa, ada nggak?
Ada, cuman ya kita masih masih sifatnya itu insidenti dan tradisional gitu ya. Oke. Ini harus Oke. harus ada. Oke. Ini advokasi dari bukan pemerintah masalah kabupaten Kang Nandang misalnya, ini. Ya, ini bukan masalah Kang Nandang, ini bukan masalah kepala desa. Saya ingin beralih ke Bapeda sebagai garda terdepan dalam perencanaan. Taruhlah begini, ada anggaran 2 miliar masuk ke desa, gitu. Setiap tahun anggaran itu habis diserap sesuai dengan permintaan masyarakat di desanya. Lalu terjadilah cocokologi masuk ke dalam SIPD, usulan-usulan itu, usulan dusun ini dikategorikan bahwa ini untuk ekonomi, ini untuk infrastruktur, ini untuk apa. Padahal dananya itu hanya segitu-gitunya. Kalau misalkan kita berhitung 10 tahun Kang Asep, ya 2 miliar, 20 miliar ada nilai tambah terus. Iya, nggak ada nilai tambah kalau seperti ini terus. Itu seperti ngecat langit gitu ya. Jadi dananya hangus saja, tidak menjadi nilai investasi. Ternyata di desa sendiri itu tidak ada arahan yang jelas, keluasaan yang jelas atau asistensi lah dalam bentuk sebuah kajian, visibility bisnis gitu kan. Di Tawang Banteng mau bisnis ikan nih, ada nggak advokasi kesananya? Seperti apa Pak Asep dalam konteks sinkronisasi perencanaannya untuk membangun ketahanan ekonomi di desa ini, Bapeda? Mangga, intervensinya seperti apa? Sesuai dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya, khususnya yang untuk rencana jangka menengah yang kita tuangkan dalam RPJMD, kita memang sudah di sana sudah mengarahkan kepada bagaimana kita menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam artian kita semua sudah sepakat pertumbuhan ekonomi itu harus berasal dari bawah, dari bottom up, kemudian terjadi penguatan di situ, penguatan ekonomi di desa, dan akhirnya pada untuk penguatan ekonomi kabupaten atau regional. Jadi di dalam RPJMD sendiri pada misi ketiga kita sudah menetapkan untuk mewujudkan masyarakat yang kesejahteraan masyarakat itu melalui suatu penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Kemudian apa langkah-langkah mungkin yang diambil untuk penyebaran hal tersebut? Ada langkah penguatan partisipasi masyarakat, kemudian juga ada peningkatan untuk produksi pertanian, kemudian kelembagaan ekonomi masyarakat, dan juga kemudian ada juga peningkatan SDM masyarakat di desa itu. Kemudian juga kita kembali ke indikator ketahanan ekonomi, bahwa di sana itu ada beberapa dimensi ekonomi yang harus dipush agar IDM kita bisa secara kabupaten itu bisa meningkat. Di antaranya pertama kan memang terkait masalah keragaman produksi pertanian, kemudian produksi lokal masyarakat lainnya, apa itu UMKM, kemudian juga industri rumah tangga dan sebagainya. Kemudian di samping itu kita juga harus meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap lembaga keuangan di desa. Kemudian juga adanya peningkatan atau perbaikan infrastruktur ya, jalur distribusi, kemudian juga ada ketersediaannya suatu pusat pelayanan perdagangan seperti pasar desa. Itu barangkali nanti yang akan dipush oleh pemerintah daerah melalui berbagai program di beberapa perangkat daerah. Khususnya kemudian tadi di masalah perikanan, nanti ada program mungkin dari perikanan untuk pemberdayaan masyarakat perikanan, kemudian juga ada untuk perbaikan jalur distribusi di desa, ada pengamanan jalan desa ataupun pengamanan jalan usaha tani, jalan produksi di pertanian. Itu sekarang menjadi concern kita,
melalui perbaikan infrastruktur di pedesaan. Kemudian selanjutnya bahwa sebagaimana disampaikan tadi oleh rekan kita dari Tawang Banteng, jadi secara perspektif pangan ya, pertanian pangan, memang ekonomi kita pada waktu pandemi khusus untuk produksi pertanian itu kita masih bisa bertahan dari hantaman pandemi, kemudian produksi dan itu masih berjalan. Hanya saja mungkin dari sisi ekonomi kita dengan untuk meningkatkan ketahanan pangan itu kita harus lebih meningkatkan dari sisi kita harus menjadi sumber produk gitu. Kemudian juga harus meningkatkan upaya pengolahan produk agar kita menjadi penyuplai produk yang sudah diolah. Kemudian juga ada dari sisi ekologi tadi, memang ekologi itu berpengaruh nyata terhadap peningkatan produksi tadi yang saya sampaikan oleh kepala desa. Itu kenapa ekologi mempengaruhi produksi perikanan barangkali tadi, itu contohnya Pak. Kemudian kita juga konsen bagaimana ada upaya peningkatan nilai tambah dari produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat, sehingga dalam prosesnya nanti produk-produk tersebut bisa menjadi unggulan di desa yang bisa menambahkan penghasilan masyarakat. Kemudian selain produk pertanian itu, sekarang yang lagi booming kan di pariwisata, Pak. Ada desa wisata itu juga merupakan salah satu sumber yang sangat signifikan ini dalam meningkatkan perekonomian desa. Di situ pengembangan desa pariwisata juga sekarang juga menjadi concern dari pemerintah daerah, bagaimana memanfaatkan peluang lagi boomingnya wisata desa. Barangkali itu sementara Pak Muhadjir. Baik Pak Asep. Pak Asep sangat normatif sekali ya tadi menjelaskan. Oke, saya mau bergeser ke lawmaker nih, ke para pembuat kebijakan, pembuat hukum. Pak Haris Somantri, Pak Haris, bagaimana melihatnya? Ya, terima kasih Pak Muhadjir. Alhamdulillah hari ini saya bisa ketemu dan bisa berdiskusi. Apalagi ini temanya kaitan menyangkut masalah desa. Sebetulnya saya juga ingin hal ini sangat luar biasa dan saya juga sangat bahagia karena persoalan ini sebetulnya persoalan kita bersama kan gitu ya. Tadi disampaikan oleh Pak Muhadjir bahwa saya itu juga ya sebagai mantan kepala desa. Dulu pada saat menjadi kepala desa kan itu, saya pernah juga berjuang kepada pemerintah pusat. Karena memang pada saat waktu saya jadi kepala desa itu betul-betul desa itu termarginalkan, Pak Muhadjir. Belum ada dana desa ya? Iya, belum ada dana desa waktu itu kan gitu ya. Nah, sementara ini kan ukurannya Indonesia maju ya, yang menjadi ukurannya itu adalah desa dulu yang maju kan. Desa maju baru Indonesia maju kan gitu ya. Desa maju Kabupaten Tasik juga maju dan desa maju Provinsi Jawa Barat pun juga maju. Barangkali itu. Nah, semenjak pada saat itu berjuang kaitan menyangkut masalah bagaimana kita menuntut kepada pemerintah pusat agar minta bagian lah. Jangan kalau di APBN itu kan ada kementerian-kementerian sampaikan di pendidikan lain sebagainya persentasenya lumayan cukup tinggi. Ada yang 20%, ada yang lebih dari 20% kan gitu ya peruntukannya. Jadi jelas pembedanya ke bawah. Nah, sementara selama itu desa-desa itu nggak pernah ada. Nah, makanya kami pada situ bersama rekan-rekan memohon kepada pemerintah pusat agar diperhatikan karena Indonesia ini tidak akan disebut Indonesia kalau tidak ada desa kan gitu ya. Nah itu. Nah setelah kami berjuang bersama-sama, memang pada saat ini juga agak kaku sebetulnya kaitan menyangkut masalah pembangunan desa. Apalagi berbicara soal indeks pembangunan desa. Karena bukan apa-apa bahwa
di Indonesia ini termasuk di Kabupaten Tasikmalaya yang terdiri dari 351 desa ini berbeda-beda. Dari mulai geografisnya, wilayahnya, kultur masyarakatnya juga berbeda. Nah, nah tentu ini juga kita harus memahami bagaimana situasi dan kondisi termasuk kultur yang ada di desanya dari 351 desa ini. Nah, sementara desa, katakanlah saya pada saat itu kan waktu sebelum jadi kepala desa mempunyai cita-cita bagaimana mengolah desa ini, membina masyarakat ini, mengarahkan masyarakat ini bisa dibimbing, pertama dibina dari sisi pendidikan, ekonomi, infrastruktur dan sebagainya. Nah, itu kan harus menjadi satu kesatuan. Nah, ini yang menjadi tantangan sehingga kita setelahnya terpilih gitu. Sebelumnya terpilihnya juga kita kan bersama-sama dengan tim. Bagaimana ini mau gimana kan ini desa ini. Sementara kondisi contoh misalkan di desa Wakap. Di desa Wakap ini juga Pak, bayangkan saja dari mulai perbatasan desa Karya Bakti menuju Karangnunggal. Dari mulai Karya Bakti itu jalannya itu nanjak, kemudian juga mudun kan gitu ya. Terus sampai yang akhir perbatasan. Nah, sampai ke perempatan itu di desa, kita mau masuk ke kedusunan Wakap saja begini ya Pak, nongeng aja kan begitu ya posisi. Jalannya itu kedusunan. Kita juga ingin masuk ke kedusunan Singkup juga masih mudun juga nongeng kan gitu ya. Maju lagi ke depan ada beberapa kedusunan gitu ya, malah naik ke atas. Artinya ini antara pegunungan itu betul-betul. Nah, ini menjadi PR bagi kita akan dibagaimanakan desa ini kan. Pertama dari sisi pembangunan, tentu ya kita juga tidak mau ketinggalan, ingin agak keselarasan dan dari sisi kemajuan dengan desa-desa yang dianggap maju lah, terutama di perkotaan. Nah, ini saya kira kaitan dengan kondisi dan kultur yang ada di desa ini, saya kira bertabrakan dengan aturan pemerintah yang dibuatkan hari ini. Nah, kenapa bertabrakan? Karena ajas pemertaan inilah yang salah mengartikan kan dari sisi keadilan yang dimaksud oleh, tetapi bagaimana gitu desa itu bisa tersentuh sesuai dengan kultur yang ada kan begitu. Nah, yang ada hari ini ya tentu kami pun juga setelah pasca menjadi kepala desa, kemudian juga saya ikut mencalonkan menjadi anggota DPRD, dan disitulah saya punya cita-cita yang lebih besar bagaimana saya bisa menjabatani, bisa mendorong pemerintah agar pemerintah betul-betul konsen bisa membangun desa, karena ukuran maju kabupaten di Tasikmalaya ini kan gitu kemajuannya desa. Kalau desa maju ya tentu kabupaten Tasikmalaya juga akan maju kan ya. Nah itu. Nah, kaitan dengan pemerataan ini kan sesungguhnya saya kira bertabrakan, karena dari sisi angka di Kabupaten Tasikmalaya yang tadi disampaikan oleh dari dinas kan gitu ya, dari Bapeda, kemudian juga Kang Nanang kan gitu ya. Anggarannya saya kira kalau memang dianggap besar kata Pak Muhajir, saya kira kecil untuk membangun sebuah desa itu. Kalau dibanding dengan APBD yang leluasa ya lebih besar di desa, Pak. Ya. Dari dibanding dengan PAD ya lebih besar dari desa lah, Pak. Iya, tetapi itu juga kan sebenarnya ini kan desa ini kan ada otonomi desa kan ya. Otonomi desa, dan hari ini otonomi desa itu tersandra sama sekali tidak berjalan. Walaupun memang ada desa. Desa ini sekarang diatur persentase untuk peruntukannya. Ada misalkan ada untuk ekonomi, penanganan ekonomi, ketahanan pangan kan gitu ya. 20%, 20%, belum lagi ini dengan COVID ini kan gitu ya, sampai 48%. Sisanya untuk infrastruktur. Tetapi ini pun juga ya kita tidak pesimis. Kayak kita tunggu saja ini pasca COVID-nya tidak ada kan gitu ya. Apakah anggaran ini kan yang selama ini kan menjadi kegalauan rekan-rekan kepala desa itu seolah-olah tersandra dengan aturan yang hari ini sekarang lagi tren kan gitu. Nah, tinggal tunggu aja sekarang setelah pasca COVID kan, apakah memang anggaran itu desa itu betul-betul bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan desa, karena kebutuhan di masing-masing desa itu ya tentu berbeda sekali kan ya. Contoh misalkan karena memang melihat dari kulturnya termasuk letak geografisnya. Kita membangun dari sisi apa? Ekonominya itu
ekonomi seperti apa, infrastrukturnya seperti apa. Di Wakaf ini kan Pak Muhajir Kauninga kan masuk gunung, sisi jalan itu sama aja pegunung, bagaimana kita mau menata daerah desa ini kan gitu ya. Belum lagi kaitan menyangkut masalah ekonomi di sampingnya infrastruktur. Nah maka dengan kondisi sekarang ini terus terang saja ini perlu ada turun tangan pemerintah kabupaten. Kebetulan nih ada rekan saya nih juga di Bapemperda nih, Pak Asep kan. Sekarang ini kan lagi dibuatkan peraturan daerah tentang rencana pembangunan desa. Nah itu sesungguhnya ke situ supaya betul-betul kan pemerintah kabupaten itu bisa punya tanggung jawab kan gitu ya, bukan hanya menggunakan anggaran dari APBN saja. Kalau tadi kata Pak Muhajir soal persentase seluruh angka peruntukannya untuk kebutuhan satu desa itu saya kira kecil, apalagi di desa wakaf dan desa-desa yang lainnya kan gitu. Mau bagaimana kita mau membangun kan gitu. Baik Pak Haris, memang anggarannya sangat kecil sekali. Kita berbicarakan efektivitas anggaran yang kecil. Ya kalau kita berharap lebih besar kan tidak ada uangnya. Jadi konteks dalam pembicaraan hari ini adalah bagaimana anggaran yang kecil itu tepat sasaran, optimal, target penambahan nilainya ada, target pertumbuhan ada, trigger pertumbuhan ekonominya ada, lalu efektif tepat sasaran. Oke, Komisi 4. Ya. Ngomong-ngomong sekarang lagi bikin perda tentang perencanaan pembangunan desa. Kalau aku sih spesifik aja ke ekonomi gitu. Ya. Mungkin gini, saya sebelum masuk ke regulasi ya, yang salah satu ikhtiar dan kebutuhan yang ada di kabupaten, mungkin gini, kita bicara makro dulu, bahwa kalau kita bicara masalah kemajuan desa, kemandirian desa dalam artian dalam tatanan ekonomi, gitu, dalam tatanan ekonomi. Satu, kita sepakat desa itu emang harus mandiri, berdaulat. Dia harus paham outlook tentang dirinya sendiri itu seperti apa. Jadi segala potensinya itu harus terangkum, terimajiner dan itu tergambarkan dalam visi desa itu. Dan ini harus ditopang oleh leadership ataupun kepala desa yang paham tentang itu. Artinya itu yang kekuatan pertama. Core-nya di situ dulu. Jadi desa paling tidak kebutuhannya itu dulu. Jadi paham, visinya jelas, dia mampu membaca apa yang jadi potensi di desanya. Kalau kita bicara masalah ketahanan ekonomi, jadi potensi-potensi ekonomi yang ada di desa itu apa? Ya, itu yang pertama. Tapi desa emang tidak bisa berdiri sendiri, gitu. Dia dengan segala kekuatannya, karena kita yakin dari dulu sebetulnya desa itu berdaulat. Dari zaman kerajaan, masuk ke zaman pemerintahan, desa itu sudah ada. Itu sistem pemerintahan yang sudah kuno dan sudah emang teruji sampai sekarang ya bisa standing up di kakinya sendiri. Cuma dengan adanya modernisasi manajerial sistem pemerintahan model sekarang, artinya dia terikat oleh aturan ketatanegaraan. Makanya ketika bicara masalah kemandirian desa, kita bicara beberapa faktor juga. Mungkin internalisasi seperti itu yang tadi. Kita juga butuh salah satunya sentuhan katakanlah regulasi dari pemerintahan. Regulasi dari pemerintahan dari mulai pusat, provinsi, juga kabupaten yang secara normatif sebetulnya, secara idealisasi harusnya ini memperkuat apa yang menjadi potensi yang ada di desa. Sehingga desa bisa berdaya, bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada. Apalagi nantinya menuju terhadap ketahanan ekonomi, penjabaran teknisnya mungkin yang lainnya. Cuma emang kita paham apa yang dikatakan oleh Pak Nandang, terus juga tadi Pak Haris, rekan kita juga Pak Asep dari Bapeda. Sekarang ini apalagi pasca COVID ini bertumpuk sekali aturan-aturan. Maka analisis saya gini pemikirannya. Sekarang ini kan kondisinya pusat juga mengamankan APBN-nya, provinsi mengamankan APBD-nya, kabupaten ini yang menjadi korban terakhir termasuk desa. Artinya gini, dengan kondisi mungkin defisit di pusat, defisit di provinsi dan juga defisit mau tak mau di kabupaten juga terjadi defisit mungkin dalam segi anggaran. Nah, dari segi itu muncullah regulasi-regulasi yang emang mau tak mau ini harus emang ditelan juga dilaksanakan oleh pemerintahan desa. Satu contoh, ada kebingungan yang tadi disampaikan oleh Pak Nanang. Kita punya Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 jelas.
Tapi di samping itu juga kita punya peraturan menteri Mendagri ya nomor 114 tahun 2014. Ini juga ada juga peraturan menteri desa, daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 21 tahun 2020 yang emang pas awal-awal muncul 2020 kan sempat ramai ini. Karena desa ini memiliki dua bapak. Ya, dua bapak secara regulasi seperti itu. Artinya, tapi mungkin akhirnya mah ada terpolarisasi penerjemahan pasal yang emang mengambiguitaskan rekan-rekan di desa. Ya, termasuk posisi desa ini mau sebetulnya mau ikut kemana nih? Ke Mendagri atau ke peraturan Menteri Desa? Walaupun emang semangat dari pusat itu menguatkan hal itu. Tapi kan pelaksanaan di bawah terjemahannya kan jadi lain. Ini menyangkut regulasi regulasi yang emang mau tak mau ini di desa ini sedikitnya kedaulatannya itu menjadi bias kedaulatan menjadi bias karena ini juga berpengaruh terhadap program-program yang harus dijalankan di desa juga karena mereka harus menunggu dulu peraturan pemerintahnya, peraturan yang lain atau aturan-aturan yang lainnya. Okay. Termasuk salah satu kemarin yang terbaru saya percepatnya di bidang regulasi yang emang membingungkan kawan-kawan. Yang nomor Perpres 104 yang 2021 ini kan menjadi sebuah tantangan dan menjadi sebuah kalau saya tanda kutip mungkin perampasan kedaulatan di desa. Ketika desa sudah merencanakan pembangunan yang emang melalui musyawarah desa. Karena pandemi kan. Ya, ini karena pandemi dan ini kita juga tidak tahu ini dicabutnya kapan. Uang kecil di masyarakat sehingga dana desa sekian persen, 30%, 32. Ya, ada dari 104 itu kan skemanya jelas, 40% untuk ketahanan pangan, terus 20% untuk bantuan tunai langsung, 8% untuk COVID, dan desa itu punya kebebasan itu sekitar 32% untuk mengatur 32%. dana desa untuk pembangunannya. Ini kan menjadi sebuah ranah diskusi kemarin. Satu perencanaan sudah ada, tapi ketika emang mau eksekusi perencanaan itu muncul Perpres. Nah, ini mungkin kalau sekarang masalah regulasi yang kita lihat bahwa perlu ada regulasi yang sebetulnya harusnya ini emang mendukung dan mengakomodir emang ranah-ranah kedaulatan pembangunan arah desa yang sudah direncanakan. Oke, berarti sekarang realitasnya 68% anggaran tuh tidak untuk kegiatan produktif ekonomi. Iya, yang hanya 32%. 32%. Dan itu pun belum tentu belum ekonomi. Yang ini kalau situasi sekarang ya mudah-mudahan ke depannya kedepannya normal ya Pak Iya, betul. Nah, dari perencanaan yang tadi, targetnya apa sih? Bikin perda tentang itu. Ini saya lanjutkan lagi masalah regulasi. Akhirnya kan gini. Ketika emang regulasi baik dari pusat sebelum pandemik atau sesudah pandemik ini sebetulnya paling tidak membatasi kedaulatan teman-teman kawan-kawan di desa, kita berpikir gini, ini harus ada regulasi juga yang emang paling tidak ada relung-relung kosong masalah hukum yang ada di desa yang melindungi salah satu aspeknya melindungi perencanaan pembangunan kawan-kawan di desa. Sehingga kita dorong ada perda perencanaan pembangunan desa. Dan selama ini kita kan belum punya hal-hal itu. Jadi supaya ada acuan juga, ini memperkuat kedaulatan desa juga. Jangan sampai ketika, katakan salah satu pertanyaan, ketika ada bantuan keuangan dari kita, APBD ke desa, ya itu kan belum ada perdanya, belum ada payung hukumnya. Sehingga ketika emang ditanya, ini payung hukumnya, nomenklaturnya, ini cantolannya kemana? Nah, tapi ketika ada Perda Perencanaan Pembangunan Desa yang dikaitkan dengan Perda nomor 4 tahun 2010 kalau nggak salah yang dibuat oleh Kabupaten Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, ini kan nantinya sinkron. Jadi seperti itu. Kita ikhtiarnya bahwa dengan Perda ini juga nanti ada cantolan hukum, regulasi yang berjenjang gitu. Yang berjenjang. Saya nggak berharap juga kalau Perda itu nanti Pak Asep hanya sebatas faktanya cocokologi. Iya. Jadi belanja untuk semen dicocokkan untuk pembangunan infrastruktur. Belanja untuk apa gitu dicocok. Saya nggak berharap seperti itu. Maksudnya gini, kayak yang terjadi di desa Tawang Banteng tadi. Dia kan ada keinginan untuk investasi di bidang perikanan. Gitu. Nah, tapi dia nggak punya target. Berapa ton yang akan dihasilkan, berapa pertumbuhannya, berapa efek ekonominya, berapa jadi trigger lah dan nilai tambah. Apakah masuk ke substansi pengaturan itu?
Ya. diaturlah intervensi Bapeda untuk membantu itu misal. Ya. Ada nggak? Sebetulnya kalau Perda itu tidak berbicara katakan unsur SKPD masuk ke arah sana. Jadi gini, semangatnya hampir sama di Undang-Undang Nomor 6, terus juga di PP 43 juga kita di Perda itu juga kan paling tidak ada 3 besar sebetulnya. Kalau kita berbicara masalah perencanaan pembangunan di desa, 1 masalah perencanaan, 2 pelaksanaan dan pengawasan. Nah dalam perencanaan ini include terhadap teknis itu. Karena banyak yang terlibat kalau di desa itu dari mulai BPD, terus organ-organ yang ada di sana itu harus masuk. Khawatirnya gitu juga. Masyarakat tuh paham oke lah. Ya makanya. Yang jadi BPD tuh paham. Ya ini mungkin kan? Ya mungkin aja. Cuma di sana di Perda kita secara eksplisit dituliskan. Jadi nanti yang penyusun RPJMDes yang berlaku 1 tahun itu harus melibatkan organ-organ yang ada di desa itu. Jangan sampai gini. Jadi hanya RPJMDes bayangan ya udah cukup dibuat oleh hanya kebutuhan administratif aja terus disetorkan itu enggak harus seperti itu. Makanya kita, kalau kemarin kan payung hukumnya nggak ada. Sekarang ada Perda itu, masyarakat, tokoh masyarakat siapapun bisa berteriak kencang ke kepala desa, ini loh Perdanya. Oke, substansi untuk ketahanan ekonomi melalui Perda itu apa? Gini substansinya, bahwa apapun yang direncanakan oleh desa, yang direncanakan ini mungkin dasarnya setiap desa mungkin beda. Karena tapi saya pingin yang normatif gini, mereka mampu yang tadi, mampu mempotret apa sih yang menjadi potensi desa di sana. Itu ide-idenya seperti apa, mimpi mereka itu seperti apa di bidang ekonomi. Tentu setiap wilayah, setiap desa itu kan berbeda. Mungkin yang tadi di Tawang Banteng dia punya perikanan yang bisa dikembangkan. Dia bisa dipercaya bahwa multi efek playernya ini bisa kemana-mana dan bisa terhitung, terencana dan terhitung. Dan saya rasa dari perencanaan itu harus menjadi kesepakatan sebelum menjadi perencanaan, kesepakatan masyarakat. Ya lewat, ini idealnya musrengdes yang musyawarah desa dilarikan terhadap perencanaan desa yang 1 tahun itu. Terus dibuat menjadi RKP rencana kerja desa itu yang 1 tahun itu. Itu kan alurnya harusnya seperti itu. Itu kalau itu dijalankan secara betul, saya rasa apa yang menjadi program di desa itu insya Allah bakal terukur. Termasuk yang tadi, bukan pendekatan project, tapi pendekatan sustainable program. Jadi programnya bukan hanya ya udah 1 tahun lepas, tapi ini akan berjenjang. Tapi ingat dalam undang-undang desa itu, kan ada perencanaan jangka panjang di desa itu 6 tahun. Harus ditanya, termasuk dia visi kepala desa ketika kampanye, yang masa jabatannya 6 tahun itu kan harus tahu. Dan itu harus dijabarkan. Nah, itu kan normatifnya. Oke, saya berharap Perda yang tadi disebutkan direncanakan oleh perencanaan pembangunan desa itu. Perencanaan desa itu integrated juga dengan visi kabupaten yang hendak menjadikan desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi. Sehingga perencanaannya jelas, diukur scale up secara mikro. Memang beda-beda. Kalau lebih mikro kan lebih beda lagi. Malah satu desa mungkin banyak potensi. Tidak hanya satu potensi. Ya di sana kan ada konsep diversifikasi komoditi. Seharusnya sebetulnya kita mengenal itu kan dari dulu, zaman dulu bupati yang dulu kalau kita bicara masalah pertanian, bicara masalah ekonomi, kita bisa tidak bicara dalam generalisasi produk. Kalau setiap desa harus ada diversifikasi produk. Katakan dalam satu kecamatan, nggak mungkin kita hanya mengandalkan satu komoditi. Nah, kita harus mampu mempotret apa sih komoditi yang bisa dikembangkan di sana dan komoditi yang lainnya juga. Sebenarnya konsep sudah ada, tinggal ini nih goodwill-nya dari atas, dari pemerintahan desa, dan juga emang jangan terlalu pendekatan-pendekatan politis. Kalau pendekatan politis yang seperti tadi ya sulit, nggak terukur kalau gitu. Terukur. Gitu, iya. Baik, menarik sekali berbicara tentang bagaimana membangun ketahanan ekonomi di desa. Desa yang memiliki potensi, desa yang memiliki sumber daya, desa yang memiliki berbagai hal dituntut untuk mandiri. Desa pun tidak bisa sendiri. Perlu ada keterlibatan pemerintah daerah dalam konteks ini. Maka diperlukan sebuah regulasi. Hari ini DPRD Kabupaten Tasikmalaya sedang menyusun sebuah rancangan Perda tentang perencanaan desa. Mudah-mudahan regulasi yang akan hadir nanti bisa mengintervensi sehingga desa ke depan memiliki kedaulatan yang jelas, terutama dalam kemandirian perekonomian. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.